Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cahadut di program podcast TV ini. Nah, pada siang hari ini kita memiliki dua bintang tamu yang sangat spesial. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Haji Irja Ilyas. Ya. Selamat siang, siang, Pak. Ya. Siang menjelang sore Ya. Sore. Dan Bang Jan Rijal. Ini dua tamu kita yang sangat spesial ini, mereka adalah bagian dari Kormi. Bapak Haji Irja Ilyas, beliau adalah Ketua Umum Kormi Kota Solo. Selamat siang, Pak. Selamat siang, selamat sore. Sehat semua, Pak? Sehat. Keluarga sehat? Keluarga sehat. Bang Ian Rijal, sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Keluarga juga masih sehat ya? Keluarga sehat. Sehat lahir batin, Pak. Sehat lahir batin ya. Nah, podcast kita pada sore hari ini kita pengen membahas tentang Kormi. Apa sih itu Kormi? Karena ini penting kita informasikan untuk masyarakat Kota Solo khususnya, karena mungkin masyarakat Kota Solo ini baru tahu mengenal Kormi. Mungkin buat Ketua Umum Kormi Kota Solo dulu mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang Kormi. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti pertanyaan saya tadi, kami mengucapkan terima kasih telah difasilitasi melalui TV ini. Apakah itu Kormi? Kormi itu adalah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat. Nah, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat ini sudah terbentuk kota, kabupaten, provinsi secara nasional. Alhamdulillah untuk di Kota Solo kita berdiri sejak tahun 2023 ya kayaknya. 22 akhir 2023 ya. Dan kita secara aturan itu memang sudah diatur melalui Undang-undang Desain Besar Olahraga Nasional. Berarti di bawah naungan Kementerian Olahraga. Iya, dengan orang. Kemenpora ya. Berdiri dari tahun 2022 akhir ya. Itu udah berapa cabur yang terbentuk di Kormi? secara teknis administrasi mungkin Pak Yan lebih menguasai. Nah, boleh. Jadi di Kormi ini jadi istilahnya bukan cabur, tapi Inorga. Inorga Itu organisasi olahraga. Ya. Nah, di nasional itu sudah bergabung di Kormi Nasional 56 Inorga. Namun di Kota Solo berdasarkan komunitas yang ada dan sudah lengkap administrasinya itu baru 9 induk organisasi olahraga. Banyak. Ya, Inorga. Total di bawah naungan Kormi sendiri Inorganya ada berapa? Yang di Kota Solo 9. 9. Kalau untuk konteks penuh semuanya 56 secara nasional ya. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan mungkin bagi masyarakat Kota Solo yang ingin bergabung di Kormi ini ada nggak kriteria persyaratannya? Jadi olahraga rekreasi ini berbeda dengan olahraga prestasi. Kalau olahraga prestasi kita harus persiapkan sumber daya manusianya, ada pelatihnya, ada atletnya. Nah, kalau di olahraga rekreasi cukup dengan komunitas dan perkumpulan saja. Jadi seperti permainan tradisional, petok lele. Ada 5 orang yang konsen di petok lele ini bisa dijadikan satu inorga, namanya Portina, Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia. Layang-layang juga masuk ke Kormi. Kemudian enggrang, congklak, nah itu yang olahraga tradisional ya. Ya, seluruh bentuk olahraga kebugaran seperti senam juga masuk ke Kormi. Jadi kalau kita kelola Kormi ini, tujuan Kormi itu adalah mengajak masyarakat untuk bergerak, berolahraga Dan mengingat masa lalu dulu mungkin ya, karena salah satu seperti yang Bang Yan juga sebutkan tadi, itu kan beberapa permainan mungkin di zaman dulu ya Pak, Ya. banyak ya, yang tradisional, yang mana permainan tradisional ini mungkin udah banyak juga yang ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, dengan hadirnya Kormi, olahraga ini bisa
bangkit kembali. Bangkit lagi, kembali, ya ya. kan? Seperti layang-layang, Tilang-layang, daerah, ya kan? Kan banyak itu. Nah, Bang Yandria, kayaknya Bang Yandria ini lebih paham tentang Ya. Kormi ini, karena beliau adalah sekretaris Kormi Kota Solo. sekretaris umum, Pak. Sekretaris umum. Ini bergeraknya motor organisasi ini tergantung sekretarisnya, Pak. Sekretarisnya ya. Ya, kalau saya di tataran tingkat kebijakan nanti program menyetujui gitu. Makanya saya pilih sekretaris yang profesional, yang paham, mengerti dan mau, Pak. Sehebat apapun organisasi, dia mampu tapi tidak mau. Kadang dia mau tapi tidak mampu. Maka ini saya coba cari orang yang benar-benar mau konsen dan alhamdulillah Pak Rizal dekat dan kenal dengan saya, ajak. Kebetulan mandat pertama itu diberikan kepada saya, ketua provinsi. Waktu itu masih dipimpin oleh Bapak Aris Sulaiman. Mungkin dulu mantan sama kepala daerah, beliau percaya kepada kami, beliau rebut kalau Pak Rizal memimpin Kormi Kota Solo, gimana? Ya kalau Bapak kasih siap saya untuk saya rasa saya mampu dan bisa gitu Pak. Apalagi ditopang oleh Bang Yandria. Bilang saya cari lagi orang yang kuat, badannya gede, tinggi, dia punya nafsu, saya bilang nafsu. Sorry. jadi badan gede itu sebenarnya menunjang juga. Iya benar Pak. Menunjang semangat. Nanti lah Pak, performennya. Karena kalau kita bicara olahraga Mbak Ilyas, karena kalau orang itu kurus nanti kayaknya ada olahraga beda dengan orang badannya sehat, Sehat, sehatnya tinggi, kawannya tinggi, maunya tinggi. asal jangan ngomong aja tinggi. Nah, balik lagi kita tentang Kormi Bang Yandria. Jadi bagi masyarakat kalau mereka pengen bergabung di bawah Kormi, apa aja sih persyaratan masyarakat itu kalau mereka pengen bergabung di bawah Kormi? Ya, kami didorong dan didukung penuh oleh Ketua Umum kami Pak Rizal Ilyas. Jadi setelah pelantikan kami langsung mensosialisasi untuk masyarakat. Jadi seluruh olahraga tradisional, permainan tradisional ataupun permainan anak nagari, jika ingin diakomodir oleh Kormi, cukup dengan membuat struktur kepengurusannya lalu diajukan ke Kormi Kota Solo. Nah, kalau permainan anak nagari itu induk organisasinya tidak termasuk ke dalam yang 56 tadi, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kormi, itu kearifan lokal itu harus diakomodir. Cukup dengan surat keputusan SK dari Ketua Umum Kormi Kota Solo saja. Jadi apapun jenis kegiatannya, jenis olahraganya, silahkan dihidupkan kembali. Nah, ini untuk membuat masyarakat kita kembali bergerak, kembali berolahraga, dan apapun jenis olahraganya itu ditampung oleh Kormi. Nah, strukturnya sederhana saja. Ketua, sekretaris bendahara, dan 2 bidang saja minimal. Yang pertama bidang bidang pembinaan, yang kedua bidang peralatan teknis dan media. Itu berarti dari segi olahraga yang berarti pengadaannya dari masyarakat berarti ya? Iya, harus muncul dari bawah. masyarakat. Jadi yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Makanya wajib bagi pemerintah melalui Kormi memfasilitasi. Maka kami juga bagian dari memberikan semangat dan motivasi gitu. Bagaimana kegiatan di tengah-tengah masyarakat hidup dan tumbuh berkembang. Maka kami juga ingin audien juga di pemerintah daerah. Ini adalah bagian tanggung jawab kita bersama-sama. Artinya olahraga membuat masyarakat sibuk, membuat masyarakat sehat, dan itu salah satu fasilitasi yang diberikan jaminan oleh pemerintah. Makanya dalam rangka itu kami juga mohon juga dibantu fasilitasi dengan anggaran yang cukup. Kita berbicara nonsen lah, mau hidup sehat tapi tidak didukung oleh dana dan anggaran. Karena dalam rangka itu yang punya dana anggaran itu pemerintah daerah. Pemerintah daerahnya kerja terhadap masyarakatnya. Dalam rangka itu kami juga sekarang sedang
sosialisasi di masyarakat dan berdiskusi juga dengan pemerintah daerah melalui OPD yang terkait, misalnya dengan Dispora, dengan Dinas Pariwisata, dengan Dinas Kominfo. Arti banyak hal yang bisa kita kembangkan. Maka dalam hari besok BBD ya Pak, BBD, ya, ya, Pak. Insya Allah pada tanggal 6 Oktober. 6 Oktober kami melaksanakan kegiatan sedunia Pak. Oke. Nah, Indonesia khususnya Kota Solo juga menyikapi itu Apa tadi namanya? World Walking Day. Walking Day. Artinya bahasa Indonesia ini bahasa kampung jalan kaki bersama hari Jalan kaki bersama. Jalan kaki itu sehat. Berarti ada juga ya jalan kaki bersama. Ya. Ini jalan kaki bersama internasional berarti. Internasional Ya. Pak. Wah, ini Nah, luar biasa. makanya nama nih. WWD Nah. World Walking Day. World Walking Day. Oke, berjalan kaki bersama masyarakat tentu. Ya. Nah, oke, Pak Irjal, berarti peran pemerintah sampai saat ini semenjak berdirinya Kormi dari 2022 akhir, Ya. itu apa langsung disentuh apa kita harus menunggu dulu? Ya, sepertinya memang ini dituntut kegigihan dan kesungguhan kami dari Kormi juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah, walaupun sekarang ini banyak melalui dinas yang terkait ya, seperti di Dispora, di bagian umum, di Kominfo, di Satpol PP, nanti di Dinas Kesehatan, Pendidikan. Tapi ke depan itu kita ingin menunjukkan juga kerjaannya mana, programnya apa. Nah, nanti barulah disesuaikannya itu kan kepala daerah. Kepala daerah itu didukung dengan anggota dewannya dari sana. Sudah terakomodir tak program-program yang kami buat, yang kami rencanakan dan disetujui nggak kita lakukan. Istilahnya lobby-lobby ini perlu juga kayak penting ya. Harus dekat. Tapi makanya kami walaupun sekarang sudah masuk ke arena politik praktis ya, kampanye, tapi kalau ini kami memang benar-benar tidak berkampanye, benar-benar melaksanakan kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Nah, Bang Jan Rijal semenjak 2022 terbentuk, ada nggak kegiatan olahraga yang telah dilakukan oleh Kormi Kota Solo? Iya, keberadaan Inorga ini sangat luar biasa. Sudah beberapa kegiatan yang bertaraf regional selain dari Sumatera Barat, banyak dari luar Sumatera Barat juga. Nah, inilah yang harus kita kelola dengan serius karena impact-nya kepada perekonomian juga bagus nantinya. Seperti sepeda itu Cak Adu, Ya. kan dia induk organisasi olahraganya Seri. Itu di bawah Kormi, Pak. Di bawah Kormi? Iya, di bawah Kormi itu nggak melaksanakan beberapa event ya, bersama dengan pemerintah daerah. Itu tingkat Sumatera juga, ada Sumatera, ya. hadir Riau, Jambi. Berarti Kormi ini sampai saat ini sebenarnya juga menjadi salah satu wadah ya, Ya. untuk mencari bibit-bibit yang memiliki potensi Yang rekreasi yang bisa kita tampilkan mungkin go nasional, mungkin go internasional. Tapi minimal target Kormi ini kalau bisa tuh berarti go internasional. Karena akan memperkenalkan olahraga tradisional kreasi yang dimiliki oleh Indonesia ini. Kita kaya dengan budaya. Yeah. Karena kalau kita bicara olahraga yang tergabung di Kormi ini kan semuanya rekreasi. Sebenarnya banyak Pak, ini kan kegiatan yang langsung dengan masyarakat gitu loh Pak. Jadi seperti pandai, Salawe Dula, Itu masuk Kormi juga. Iya, masuk wayang kan. Wayang Dula. Sebenarnya itu yang kita coba ajak kembali ke budaya-budaya khususnya kita Minangkabau, Solo, kata kaya dengan kebudayaan, kita coba munculkan. Tapi kan kita sekarang fasilitasnya kan dengan kemampuan yang terbatas. Iya. Sekarang nih kita buat acara nih, duitnya enggak. Tapi minimal semoga pemerintah melihat podcast kita. Lihat mendengar juga, mau Mendengar bantu juga. dan mau peduli juga. Minimal jangan pemerintah beranggapan bahwa kehadiran Kormi ini menjadi salah satu kompetitor yang ada juga yang dinaungi, ya kan. Minimal Kormi ini juga minimal ya sentuh lah, tanya lah, support Ya. lah. Kalau bisa anggarannya dibesarkan dikit. Gitu. Tapi Kormi ini kan olahraga Pak. Olahraga, Jadi sama ya. dengan Kormi Pak. Seperti apa Kormi juga Kormi nanti tidak akan sama.
Hanya saja mereka lebih duluan, kami belakangan. Nah, ini kami ini baru lahir Pak, seperti anak kecil lah, baru merangkak, belajar berjalan. Nah dalam rangka itu kita juga yakin nanti dia akan besar, karena dia di tengah lingkungan masyarakat sendiri. Makanya biasanya yang dipilih, kalau kemarin kan mandat kami Pak, ditunjuk. Kalau besok melalui musyawarah namanya Pak, dipilih siapa yang kuat, siapa yang dekat dengan masyarakat, siapa yang dekat juga dengan pemerintah. Mungkin sama dengan pemilihan caleg, sama dengan pemilihan kepala daerah. Tidak sembarang orang juga yang jadi ketua Kormi Pak. Nah, bicara Kormi, saat ini kan kita minimal ada perhatian dari pemerintah. Ya. Ada juga Kak mencoba Kormi ini juga mendekatkan kepada para anggota legislatif lah. Karena kan kita tahu anggota legislatif kan memang kan bisa juga mereka menyisihkan sedikit pokoknya untuk Kormi. Itu kalau anggota legislatif support Kormi terbuka nggak? Terbuka Pak. Jadi kami disusun angka pengurus Pak Azu ya. Kami sudah masukkan kawan-kawan di DPRD Pak. Ya. Melalui anggotanya ikut di wakil-wakil ketua seperti Bapak Rusdi Saleh, Bung Dedi Nopri, BBB, Hendra Saputra, banyak Pak dari PKS. Artinya mereka kan ada nanti di badan anggaran Pak. Kita harapkan mereka juga setelah kita membuat proposal, kita masukkan di dalam program, mereka nanti juga ikut memperjuangkan di dalam mensahkan APBD nanti, mensupport secara langsung atau tidak langsung. Yang penting kurang tapi kami kebagian kan gitu. Nah ini pentingnya buat masyarakat Kota Solo khususnya. Jadi bagi kalian yang bagi kalian yang istilahnya memiliki hobi di cabang olahraga kreasi, nah kalian bisa bergabung di Kormi. Seperti apa persyaratan tadi sudah disampaikan oleh Sekretaris Umumnya Bang Jan Rijal. Nah, Bang Jan Rijal, kalau masyarakat Kota Solo ingin tahu gimana sih Sekretariat Kormi? Ya, sedikit kami tambahkan mengenai ada komunitas skateboard sini ada. Ya. Di Kodim gitu kan, itu anak-anak itu rutin kegiatannya, latihannya rutin. Kami mengajak, ayo kita berdiskusi di Gor Alimin Sinapa, Sekretariat Kormi Kota Solo. Jadi pemerintah memberikan kita sekretariat di situ. Untuk sementara ini support dari dinas terkait dalam hal ini pemerintah lumayan baik. Sekretariat kita sudah disediakan, dan untuk acara Walking Day yang 6 Oktober ini rencananya kan ketika kami diskusi dengan kepala dinas, rencananya kan di Rang Solo Beralih Kadang ini akan ada kegiatan yang sama, jalan santai. Nah, waktu kita diskusi itu kita kan ini agenda nasional. Nah, dalam prakteknya hari Jumat besok pemerintah hanya menyelenggarakan senam massal tanpa jalan santai. Ini kan bentuk support dari pemerintah. Jadi pemerintah menyelenggarakan, besok 6 Oktober kita juga menyelenggarakan, kan tidak seperti itu. Jadi kita berkomunikasi dengan baik, akhirnya pemerintah mensupport kita untuk acara 6 Oktober nantinya. Kemudian untuk kesenian dan kebudayaan tradisional, itu nama inorganya POKBI Pak, Persatuan Olahraga dan Kebudayaan Indonesia. Itu juga bagian dari Kormi. Kormi itu masuk Kormi ya? Persatuan Berbabi? Kormi masuk tapi belum keanggotanya Kormi tidak tetap Pak. Tidak tetap ya. Jadi itu menarik juga yang diulas Pak Ketua tadi. Jadi di sini ada keanggotaan tetap, 56 inorgan di pusat. Ada keanggotaan tidak tetap, itu masuk panjat tebing yang tebingnya menggunakan alam. Kalau KONI kan tebingnya
yang modern seperti ya. buatan itu Ya, kan, buatan, yang kita lihat di Olimpik Iya. kemarin itu. Nah kalau di Corby itu tebingnya tebing alam ya. Nah itu keanggotaannya tidak tetap, sama dengan Corby buru babi. Ah, yang Pogbi, Rapas Pak, Rapas keanggotaan tetap itu Pak. tetap Termasuk IOF, IOF ya, off-road. Off-road. Nah, itu masuk ke anggota tetap, cuma ITA dan IOF belum mendaftarkan kepengurusannya ke Kormi Kota Solo. Nah, jadi kita kan menunggu itu, menunggu komunitas-komunitas ini mendaftarkan kepengurusannya ke Kormi Kota Solo dan menjadi anggota di Kormi Kota Solo. Nah, untuk Pogbi tadi itu olahraga dan kebudayaan Indonesia itu tergantung dari kearifan lokal. Olahraga dan budaya apa yang ada di seperti apa randai masuk. Kemudian karena kita di Solo ini heterogen, kan ada Jawa juga. Jawa kan punya reok, punya ketoprak, punya wayang, kuda lumping gitu kan. Kuda lumping itu pengelolaannya dengan Kormi gitu. Iya, Kormi. Jadi asal ada nilai geraknya, Kormi menilai itu olahraga. Nah, itu. Menarik nih bagi masyarakat Kota Solo nih. Jadi di sini kita tidak bicara hanya budaya Minangkabau aja. Iya. Berarti yang namanya budaya yang ada di Indonesia ini, yang mereka berada di Kota Solo, kalau mereka pengen pegang bumi Kormi itu tidak tertutup. Iya, seharusnya bergabung dengan Kormi. Welcome. Welcome. Kita membukakan diri. Membukakan diri ya. Nah, jadi bagi masyarakat, kalian dari daerah manapun sebagai perantau dan pendatang di Kota Solo ini punya budaya yang ingin kalian gerakkan di Kota Solo, itu bisa ya. Iya. Sudah ada wadahnya. Sudah ada wadahnya. Kormi namanya. Nah, ini juga informasi buat masyarakat Kota Solo nanti pada tanggal 6 Oktober 2024 Kormi akan mengadakan acara jalan santai ya, Sama. jalan bersama, World Walking Day. World Walking Day. Jadi bagi itu gratis. 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 Pakai doorpress lagi Pak. Pakai dompet. Dompet. Wah, ini yang menarik. Sama Bapak Ida Ilyas dengan sekretarisnya Bapak Yang Riza. Nah, kita nanti akan kita liput kegiatannya. Siap. Kegiatan acara World Walking Day yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2024 di Kota Solo. Ingat buat masyarakat, ayo berbondong-bondong kalian ikut sambil olahraga, pulangnya bawa hadiah. Iya. Karena door prize-nya akan banyak. Nah, oke, terima kasih Bang Yan Rijal sebagai sekretaris umum Kormi Kota Solo dan Bapak Haji Irjan Ilyas, Ketua Umum Kormi Kota Solo. Semoga Kormi kedepannya semakin jaya dan sukses dan tetap selalu digandeng oleh pemerintah. Kalau bisa pemerintah memberikan lebih minimal untuk meningkatkan budaya-budaya seni-seni yang selama ini banyak yang tertinggal oleh generasi muda kita. Closing statement Bang. Oke, siap. Closing statement silakan Bapak Yan. Baik, warga masyarakat Kota Solo yang saya sayang, yang saya cintai, mari kita bekerja sama, mari dukung kegiatan Kormi Kota Solo, berkolaborasi dengan masyarakat dan bersama dengan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan masyarakat sehat, masyarakat madani, dan mensana in corpore sana. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, dan kita ingin berbuat yang terbaik untuk Kota Solo. Ini salah satu bentuk pengabdian yang lainnya kita berikan juga kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin buat Sekretaris Umum Kormi Kota Solo closing statementnya. Ya baik. Pada seluruh warga masyarakat Kota Solo, ayo datang tanggal 6 Oktober di Taman Kota Kota Solo untuk berjalan kaki bersama dengan Kormi dalam rangka mengkampanyekan perlunya jalan kaki untuk hidup sehat dan bugar. Yang kedua, kepada pelaku usaha, pengusaha, pedagang, dan BUMN, BUMD yang ada di Kota Solo, ayo support bersama kegiatan ini, karena pada tahun ini Kormi belum diakomodir melalui APBD. Jadi untuk tahun-tahun berikutnya ini akan menjadi agenda rutin karena ini adalah agenda nasional. Nah, ingat buat masyarakat Kota Solo sekali lagi nih,
saya ingatkan pada tanggal 6 Oktober 2024 ikutilah acara World Walking Day, jalan santai bersama-sama di Kota Solo. Oke, saya Tagadut bersama TV ini pamit diri.